Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan pujian kita, sukacita masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Mari semua jemaat kasih katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Dan segala pujian, hormat, kebenaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari semua jemaat angkat suaramu katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Hanya nama Yesus yang layak diagungkan, dimuliakan. Oh, haleluya. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. We give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan.
semua jemaat sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Kami akan berikan hati kami Tuhan untuk disirami oleh kuasa kasih firman-Mu ya Allah. Bentuklah surut dengan kehendak-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Come on, church. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Oh, to you, Jesus. We give our heart to you, Lord. We bless your name. We praise you, Lord. Jesus, Jesus, name above all names. Oh, powerful Lord, you're mighty, mighty Lord. Jesus, only you, Jesus, only you, Jesus, only you, Jesus. Get all of my shala, ya mayande. Ra-pa-pa-pa-pa-pa. Get all of your shala, ya no. We bless your name, we bless your name. We bless your name, Lord Jesus. Get all of my shala, ya mayande. Get all of my shala, ya mayande. Oh, Jesus. Ramaya Shala Yamayane, Ramaya Shala Yamayane. Oh, Jesus, Jesus, we give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ya Bapa, kuserahkan seluruh tubuh jiwa ragaku dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi kami semuanya. Biarlah kami selalu datang dan hadir di dalam hadirat-Mu, menyerahkan seluruh tubuh jiwa raga kami kepadamu Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang ada dalamku. Jadikanlah kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami lahir di bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau. Dari para pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin
dan memilih Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan, yang memiliki hati-Mu, memiliki segalanya yang terbaik daripada-Mu Tuhan, yang mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih atas masa tugasnya. Terima kasih juga seluruh jajaran pemerintah yang berada di bawah kepimpinan beliau, dari menteri-menteri semuanya sampai gubernur, wali kota, dan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terjadi kesatuan unit yang sangat luar biasa. Kami juga ucap syukur kepadamu Bapa. Keamanan terjadi di Indonesia karena adanya kesatuan dari TNI, ABRI, Polri, semuanya bersatu untuk mempertahankan NKRI. Bahkan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kesatuan terjadi juga di tim medis Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia mampu mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Mereka saling bergandengan tangan, saling mensupport satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna untuk para dokter, perawat, tim medis yang lainnya Tuhan. Kau lindungi mereka. Bahkan Kau juga sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19 ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Kami sudah menemukan daripada vaksin ini ya Bapa, sehingga bisa dipergunakan untuk kesehatan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah vaksin Nusantara ini bisa dipergunakan seluas-luasnya ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan dokter-dokter yang sudah menangani pasien-pasien ini ya Bapa. Pakai mereka sungguh sangat luar biasa di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu. Tahun 2021 ini terjadi pemulihan di Indonesia, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan dan juga dari seluruh kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, karena mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan deklarasi persembahan, yang kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kasih, kita katakan, kita tinggi katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take,
every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, we give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Kami berikan hati kami, Tuhan, untuk diisi selalu oleh kuasa kasih firman-Mu, Tuhan, yang akan menerangkan hati dan pikiran kami, Tuhan, meneguhkan dan menguatkan kami, Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua saat ini mulai hamba-Mu, Tuhan, karena kami siap menerima berkat-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, buat setiap jemaat Tuhan yang siap untuk menerima berkat melalui firman-Nya, mari sama-sama katakan, amin. Salam jemaat WTC yang ada di kota wisata, yang ada di Kupang, yang ada di Soe. Kita jumpa lagi di hari yang diberkati ini. Saya sangat percaya apapun keadaan kita hari-hari ini yang sedang kita alami, di balik semua ini ada sebuah rancangan istimewa Tuhan bagi kita dan melalui kita. Mungkin beberapa dari kita belum mengerti. It's okay, kita berjalan dengan iman. Dalam hidup ini tidak harus kita tahu banyak hal. Pertanyaan kita why, mengapa, mungkin kita tidak mendapatkan jawabannya. Tapi kita hidup oleh iman. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan buat kita selalu rancangan yang terbaik. Ini yang saya percaya, Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap kita. Katakan amin. Daniel pasalnya yang ke-8 itu mencatat mengenai penglihatan Daniel terkait dengan apa yang akan terjadi atau apa yang bakal terjadi di hari-hari terakhir. Pertanyaannya adalah kapan hari terakhir itu dimulai atau kapan yang disebut hari terakhir itu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah apa? Hari terakhir. Ya, jadi ini adalah waktu yang terakhir itu. Bayangkan saudara, pernyataan Rasul Yohanes ini ya ditulis 2000-an tahun yang silam. Dan hari ini kita hidup di tahun 2021. Apa yang Anda katakan mengenai waktu ini? Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena perhatikan, dikatakan di sini, ia tahu, iblis tahu. Apa yang iblis tahu? Waktunya sudah singkat, waktunya sudah singkat. Jadi waktunya sudah singkat. Paulus menyatakan ini waktu darurat. 1 Korintus 7 ayat 26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu
waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Judul khotbah saya hari ini adalah waktu darurat. Katakan bersama-sama, ini adalah waktu darurat. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan di waktu darurat ini? Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu darurat artinya waktu yang mendesak, waktu yang genting, waktu yang sangat-sangat krusial, yang sangat menentukan. Kalau kita tidak cepat bertindak melakukan sesuatu, maka yang terjadi bisa saja hal yang buruk, yang terjadi bisa saja kemalangan yang dialami jikalau kita tidak dengan cepat responsif menangani sesuatu di waktu darurat ini. Saudara, penting sekali di waktu darurat ini kita melakukan hal-hal yang sangat penting karena waktunya singkat, waktunya begitu mendesak, waktunya begitu kritis, maka kita hanya memikirkan hal-hal yang sangat penting yang akan kita lakukan di waktu ini. Hal-hal yang sangat signifikan, hal-hal yang sangat berharga, hal-hal yang sangat bernilai. Kita tidak punya waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Karena ini waktu darurat. Kalau kita terlambat bisa fatal. Betul kan? Nah, jadi saudara, di hari-hari ini, di waktu darurat ini, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Brian Tracy berkata, there is never enough time to do everything. Kita tidak punya cukup banyak waktu, karena waktunya darurat, kita tidak punya cukup banyak waktu. But there is always enough time to do the most important things. Tetapi selalu ada, saudara, waktu untuk melakukan hal yang paling penting. Jadi di waktu darurat ini perhatikan, kita fokus untuk melakukan hal yang apa? Paling penting. Mari kita pikirkan apa hal yang paling penting yang harus kita lakukan di waktu darurat ini. Nah, itu berarti di waktu darurat ini, hari ini penting. Katakan hari ini penting. Hari ini menentukan, saudaraku ya. Untuk lakukan hal-hal yang akan membawa kita kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi visi ilahi buat kita. Pikirkan ini, saudaraku. Pikirkan mengenai, saudara, sebuah kehidupan yang berbuah. Buah yang matang. Yakobus 1 berkata, buah yang matang, yang utuh, menjadi sempurna, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan dan menjadi fokus kita di hari ini. Di waktu darurat ini kita harus memikirkan bagaimana kita menghasilkan dari hidup kita buah yang matang. Sebuah kehidupan yang utuh, sebuah kehidupan yang sempurna dalam desain Tuhan, sebuah kehidupan yang tak berkekurangan. Ini yang harus menjadi fokus kita, mempergunakan waktu hidup hari ini, hari di waktu darurat ini. Bagaimana saya dapat menjadi mempelai wanitanya Kristus, mempelai yang cemerlang, mempelai yang tidak bercela, mempelai yang kudus. Ini yang saya lakukan di hari ini. Karena ini waktu darurat, sudah tidak cukup waktu untuk hal-hal yang biasa-biasa saja. Kita hanya punya waktu hari ini untuk hal-hal yang akan memuliakan kita satu hari nanti. Hal-hal yang akan membawa kita kepada sebuah kehormatan dari Tuhan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Maka di hari ini apa yang saya lakukan? Saya perlu lebih tekun dalam iman. Saya harus lebih disiplin
disiplin di dalam kehidupan iman saya. Hari ini saya perlu tekun di dalam keintiman saya dengan Tuhan. Sebab hanya dengan keintiman dengan Tuhan kita dapat menghasilkan buah yang matang. Melalui keintiman dengan Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan yang kudus, kelemah lembutannya Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan, semua sifat-sifat ilahi, karakternya Kristus, itu bisa dihasilkan, diproduksi dari hidup kita. Karena saudara kita bersekutu intim dengan Yesus sang pokoknya. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita akan berbuah ketika kita saudara tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita tinggal dalam Kristus. Kita berbuah. Inilah keintiman. Nah, jadi satu hal penting dia waktu darurat ini yang harus kita lakukan adalah ketekunan iman. Hari-hari ini ketekunan iman itu gimana caranya? Yaitu kita membangun persekutuan yang intim lebih dalam lagi dengan Tuhan melalui PDF, pujian, doa, dan firman. Jangan abaikan itu, jangan lalaikan ini. Kalau saudara bertanya apa the most important things, hal yang paling penting yang harus kita lakukan di waktu darurat ini, di hari ini adalah keintiman dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan melalui apa? Pujian, doa, dan firman. Ini the most important things. Hal yang paling penting harus kita lakukan di hari ini, di waktu darurat. Ini menentukan, saudara, menentukan visi ilahi buat kita. Terjadi dalam hidup kita. Terwujud dalam hidup kita. Ya, ini sangat menentukan. Dan ini yang terutama dalam kekristenan kita. Ini yang terutama dalam kepengikutan kita dengan Yesus sebagai muridnya. Haleluya. Jadi mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang sangat penting, apa yang esensial hari ini. Ya, seperti pernyataan Fernando Pessoa, I always live in the present. The future I cannot know, the past I no longer have. Dikatakan bahwa saya hanya bisa hidup ya saat ini, di hari ini. Saya nggak tahu soal masa depan. Kalau kemarin sudah berlalu. Jadi di waktu darurat ini, saudara, kita sudah tidak ada waktu lagi hal-hal yang sia-sia. Saudara masih ingat khotbah saya yang sebelumnya, jangan sia-siakan hidup Anda. Kita sudah tidak bisa melakukan lagi hal yang tidak penting, yang remeh-temeh. Ya. Kita hanya dapat melakukan hal-hal yang paling signifikan, yang paling bernilai, yang paling berharga. 1 Petrus 4 ayat 3 berkata, sebab cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan. Nah, ini penggunaan waktu, pemanfaatan waktu yang sia-sia. Di waktu darurat, bukan ini yang kita lakukan, saudara. We have no enough time, kita udah nggak punya cukup banyak waktu untuk ini. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, sejujurnya inilah cara hidup orang yang bodoh, yang tahu bahwa ini waktu darurat, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak menyelamatkan, melakukan hal-hal yang membinasakan. Ini orang yang bodoh. Di saat darurat yang kita perlukan adalah bagaimana kita dapat selamat. Di waktu darurat ini Kolose 4 ayat 5 menyatakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Sebab hal yang penting, saudaraku, yang most important things, hal yang paling penting di waktu darurat ini, bukanlah hidup buat diri sendiri, tapi bagaimana hidup kita berdampak positif buat orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Untuk itu kita perlu hidup dengan penuh hikmat. Kata hikmat dalam bahasa Ibraninya, kahma, memiliki arti sangat berhati-hati, bertindak bijak, menjadi ahli. Sedangkan hikmat dalam bahasa Yunaninya
Sofia berarti memiliki ketajaman untuk membedakan, mempertimbangkan, berhati-hati dan waspada. Jadi apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat, yang benar dari yang salah di dalam suatu masalah. Juga hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasi pengetahuan. Hikmat juga adalah kemampuan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita perlu hikmat, hidup dengan hikmat. Dan kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan sang sumber hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Sebab itu mari kita takut akan Tuhan. Dan hikmat itu akan terus mengalir, bertambah dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kita perlu hidup dengan penuh hikmat. Artinya kita harus bijak dalam kehidupan ini. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, dalam berinteraksi sosial. Kita harus pandai membawa diri secara tepat. Supaya kehadiran kita, keberadaan kita dalam interaksi sosial itu, kita jadi berkat buat lingkungan kita, buat sesama kita. Kita hadir di situ berdampak sebagai garam dan terang. Kehadiran kita terasa oleh mereka. Kita tidak punya bisnis agama, kita hanya punya saudara satu kepentingan, menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan orang lain. Kita hanya punya satu kepentingan, supaya setiap orang dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi. Haleluya. Praise God. Praise God. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 15 sampai 17 memberi nasihat kepada kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, perhatikanlah dengan saksama. Yuk mari kita periksa hidup kita. Periksa cara hidup kita di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan keluarga kita. Kita periksa hidup kita, lihat hidup kita, cek dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Ini perlu evaluasi ya. Ya, perlu kita ya saudara pribadi-pribadi dengan Tuhan ketika PDF. Saudara coba izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Ujilah aku, selidikilah aku, lihat periksa cara hidupmu. Cara ngomongmu, ya, caramu memperlakukan orang lain, ya. Semua sikap perilaku kehidupanmu, coba kebiasaan-kebiasaanmu periksa yuk. Apakah ada hikmat? Apakah di situ sudah sesuai dengan firman-Nya, dengan kehendaknya? Apakah aku hidup bijak? Apakah kehadiranku itu kehadiran yang meneduhkan, menenangkan, memberkati, ya, membawa damai sejahtera, atau sebaliknya? Ya, rubah ya kalau ada sikap perilaku kebiasaan kita yang buruk, yang gak bijak, yang penuh hikmat, bertobat. Kita bilang, Tuhan, aku mau hidup dengan penuh hikmat. Aku mau jadi orang yang bijak, Tuhan. Haleluya. Janganlah seperti orang bebal, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Orang bebal itu adalah orang yang sudah diajar berulang-ulang tapi masih kurang ajar. Sudah dibilang, hey itu salah, masih diulang-ulangi lagi. Sudah dibilang itu nggak cocok sama firman Tuhan, tetap aja masih berontak. Tetap aja masih melanggar hukum-hukum, tetap saja masih melanggar aturan-aturan, prinsip-prinsip, nilai-nilai luhur firman Tuhan, kehendak Tuhan. Ditabrak, dilanggar. Ini orang bebal. Udah dengar firman Tuhan berulang-ulang nggak bertobat. Sudah dengarkan pengajaran Alkitab berulang-ulang, tetap aja hidupnya jahat. Nah, ini orang bebal. Saya percaya tidak ada jemaat WTC yang bebal. Katakan amin, yes. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa? Hari yang jahat. Ini waktu darurat. Pergunakan sebaik-baiknya dengan hikmat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh.
Jangan ada yang tersinggung ya. Saya nggak bilang saudara bodoh, ini firman Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Ya orang bodoh, orang bebal tadi ya itu. Sudah tahu firman Tuhan bilang, jangan berzina, masih berzina. Ya. Jangan pesta pora, hidupnya pesta pora terus. Ya. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan berbohong, masih berbohong. Ya. Ini orang yang bodoh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang terkasih, yuk jadilah bijak, penuh hikmat, jadilah orang yang arif. Jangan mencelakakan dirimu sendiri. Ini waktu darurat, jangan membinasakan dirimu. Yang diperlukan di waktu darurat ini bagaimana saya menyelamatkan diriku. Nah, saya nggak bicara menyelamatkan dirimu artinya egois, bukan itu maksudnya. Tapi bahwa hal yang penting di waktu darurat adalah keselamatan. Keselamatan buatmu, keselamatan buat orang lain, ya kan? Ini darurat. Jadi kita hanya berusaha dengan hal-hal yang yang paling penting. Di waktu darurat ini kita harus hidup sesuai maksud Tuhan, mendesain hidup kita seperti dikatakan oleh Miles Monroe. We were placed on earth to fulfill a purpose. Kita ini ditaruh, ditempatkan di bumi ini, di dunia ini untuk tujuan. And that purpose is what gives meaning to our lives. Tujuan-tujuan itulah yang memberikan arti buat kita dalam kehidupan ini. You are sent to the world to make an impact. Engkau diutus ke dunia ini untuk membuat sebuah dampak, memberi sebuah pengaruh. And make a difference, membuat perbedaan dalam kehidupan ini. Haleluya. Jadi waktu ini saudara, waktu di mana saya dan saudara harus berfungsi sesuai dengan maksud Tuhan menaruh kita di planet ini, yaitu to be salt and light of the world, untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari kita lebih berdampak bagi dunia. Mari kita mengubah dunia. Mari kita membuat perbedaan di dunia ini. Sehingga kita menjadi history maker. Lakukan proyek taat. Proyek tuntaskan amanat agung terakhir. Di waktu darurat ini, kepentingan kita, saudara, bukan hanya keselamatanku, tapi keselamatan orang lain. Di waktu darurat ini yang kita kerjakan adalah keselamatan itu. Kalau enggak fatal, kalau kita tidak saudara menganggap ini hal terpenting, kita justru mengalami kefatalan dalam hidup ini. Kita bisa mengalami kemalangan, kebinasaan dalam hidup ini. Kita enggak mendapat yang terbaik dalam hidup ini dan memberi yang terbaik dari hidup kita. Kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk hal yang paling penting, hal yang paling berguna, hal yang paling bernilai. Karena ini adalah waktu darurat. Dan kita punya hari ini, hari yang penting sekali. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang bertanya, Pak Gembala, apa hal yang paling praktis dan efektif melakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir? Ada petunjuk dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini cara yang efektif. Ini cara yang sangat berdampak dan akan diterima oleh semua orang. Yaitu di waktu darurat ini. Hari ini, hari yang penting. Tabur kebaikan dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang tulus berbuat baik. Rajin berbuat baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Di dalam kita pasti ada sesuatu yang bisa kita share. Yang bisa kita bagikan. Untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain. Yang memberkati hidup orang lain. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin yang dapat kita lakukan adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Kita hanya punya satu benih kecil yang bisa kita tabur benih kebaikan itu bagi orang lain.
Ya, tapi dengar baik, satu benih kecil itu akan menjadi akar. Dan Amelia Earhart berkata begini, satu tindakan kebaikan menebarkan akar ke segala arah, dan akar itu tumbuh dan membuat pohon baru. Dalam banyak kesempatan saya menabur benih kasih yang kecil, yang sederhana, bagi saya sangat kecil, sangat sederhana. Pinginnya beri lebih banyak lagi, pinginnya nabur yang lebih besar. Tapi ya memang itu yang bisa saya lakukan. Oh ternyata saudaraku, itu sangat memberkati ya orang yang menerimanya. Saudaraku merasa saya sangat dikasihi oleh Tuhan, saya dipedulikan oleh Tuhan. Ya Tuhan sangat baik buat saya. Ya orang yang menerimanya penuh dengan syukur. Wow. Padahal itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, nilainya, angkanya kecil. Tapi bagi orang yang menerimanya, it's big blessing, berkat besar dari Tuhan. Sebab itu saudaraku, jangan tunggu besok. Ya, kita punya hari ini, dan waktu ini waktu darurat. Semua orang ingin diselamatkan. Hurry up, cepat, 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 ayo, cepat. Bertindak fast, cepat untuk nolong. Jangan tunggu. Hal yang pasti dalam hidup ini kita punya hari ini, tapi kita belum tahu hari esok. Ini waktu darurat. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik, jangan pernah menunda untuk melakukan satu kebaikan di hari ini. Jangan pernah menunda. Karena bisa jadi Anda terlambat. Ya. Oh, haleluya. Sebab itu jadilah man of action. Jadilah pria dan wanita yang tahu bertindak untuk melakukan hal yang terbaik, hal yang berharga, hal yang bernilai di hari ini. Jangan sia-siakan hidupmu di waktu darurat ini. Di waktu darurat ini, hal yang paling baik yang harus kita lakukan yaitu apa? Tidak jemu-jemu berbuat baik. Dimanapun ada manusia, selalu ada kesempatan untuk kebaikan menurut Lucius Annaeus Seneca. Ada begitu banyak orang di sekitar kita, ada begitu banyak manusia di sekitar kita. Inilah kesempatan buat kita berbuat baik. Minimal kepada apa? Kepada satu orang. Kepada satu orang. Jonathan Estrin berkata, the way we spend our time defines who we are. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu, menggunakan waktu ini akan mendefinisikan siapa kita. Atau dengan kata lain, siapa kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mempergunakan waktu kita hari ini. Jadi menjadi seperti apa kita nantinya akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan waktu hari ini. Jemaat Tuhan, pastikan hari ini kita jadi bijak, penuh hikmat. Kita tahu bahwa ini adalah waktu darurat. Kita tidak punya cukup waktu untuk dosa. Kita tidak punya cukup waktu untuk kesenangan daging, kesenangan duniawi. Kita sudah tidak punya cukup waktu untuk hanya untuk diriku. Tapi kita punya waktu hari ini, hal yang penting, hal yang berharga. Membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup benar. Menjalani cara hidup yang sesuai kehendak Allah. Menjalani cara hidup yang sesuai dengan purpose of God. Keselamatan buat dirimu, tapi juga keselamatan buat orang lain. Saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara pada hidupmu hari ini. Di hari ini ada hal penting yang harus kita lakukan. Proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Kapan? Hari ini. God bless you. Jemaat terkasih, saya ajak mari kita semua melakukan perjamuan kudus dengan penuh iman. Dan alami kuasa dalam persekutuan, ya, dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Mari angkat roti dan anggur saudara. Haleluya.
Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Yes Lord. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Yes Lord. Untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi. Yes Lord. Mari saudara kita masing-masing mengucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Oh, Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitku pada tubuh Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur aku sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersyukur. Menyembah Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kami bukan hanya mau mendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Sebab yang berbahagia bukanlah orang yang hanya mendengar, tetapi yang melakukannya. Kami mau menjadi pelaku firman. Di hari-hari ini kami mau lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami kondisi kelemahan, sakit dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus mereka disembuhkan. Tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Kami tidak izinkan ada sakit penyakit menguasai tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, setiap anggota tubuh kami senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, aliran kesembuhan terjadi. Terima dalam nama Yesus, Engkau sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Apapun sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Aku minta perlindungan Tuhan setiap jemaat Tuhan tidak terpapar COVID-19. Semua baik dan sehat adanya. Ada yang mengalami COVID-19 disembuhkan total dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun disembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan pekerjaan, dapat pekerjaan dalam nama Yesus. Pekerjaan bisnismu diberkati Tuhan. Yes, terjadi dalam nama Yesus. Penyediaan Tuhan bagi keuangan yang kau perlukan, terima dalam nama Yesus. Sumber-sumber terbuka bagimu, terima dalam nama Yesus. Tuhan perlakukan engkau dengan ajaib. Ya, terjadi bagi hidupmu. Katakan amin. Terima kasih Aba ya Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat yang terkasih, tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Hidup yang bijak itu ya seperti itu ya saudaraku. Kita tahu ada malapetaka, kita tahu ada kecelakaan di depan, kita harus menghindar. Nah itu orang bijak ya. Oke. Dan pastikan setiap jemaat
aktif di dalam Kersel ya. Aktif untuk dimuridkan, tapi juga aktif memuridkan. Sebab kita adalah kampus komunitas Matetes atau komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Tetap berbahagia, tetap bersuka cita, tetap bergembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Dan kita jumpa di hari Sabtu. Apa program kita di hari Sabtu pagi? Jam 5? Jam 5 waktu Jakarta, jam 6 waktu Kupang dan Soe. Apa saudara? Ayo dengan keras katakan, doa fajar. Yes. Ada persekutuan doa fajar di hari Sabtu jam 5 pagi. Dan disertai juga dengan perjamuan kudus. Yuk kita gabung, join di sana. Oke? See you there. Angkat kedua tangan saudara, haleluya. Thank you Jesus. Kita sudah diberkati. Katakan aku sudah diberkati. Saya ingin kita nyanyi lagu ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Amin, amin. Oh haleluya, kami sudah diberkati ya Aba ya Bapa. Dengan berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi. Anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus. Menyertai setiap langkah hidupmu dan hidupku. Hari ini akan sampai Maranatha. Kristus Yesus datang menjemput kita. Gerejanya bersama-sama dengan Dia. Untuk selama-lamanya dalam semua berkat kemuliaannya. Semua berkat ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.